Wawan CS. Pembunuhan berantai ini terjadi di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Diduga dimulai dari kisah seorang TKW yang bernama Siti yang berasal dari Garut, yang awalnya jenazahnya ditemukan mengambang di laut dan diduga sebagai korban tenggelam di laut yang telah dimakamkan oleh warga. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian, Siti merupakan korban pertama dari pembunuhan yang dilakukan oleh Wawan atau otak di balik pembunuhan berantai ini. Kisahnya dimulai dari Siti yang berasal dari Garut ini diiming-imingi oleh Wawan sejumlah uang hasil pelipat gandaan yang dititipkan kepadanya. Wawan mengaku kepada Siti bisa melipat gandakan uang yang dititipkan kepadanya. Akhirnya Siti percaya dan memberikan sejumlah uang secara berkala kepada Wawan. Setelah beberapa lama, Wawan didesak oleh Siti untuk memberikan hasil uang pelipat gandaan yang telah dilakukan olehnya. Merasa didesak oleh Siti, akhirnya Wawan membuat skenario. Wawan mengaku dirinya tinggal di Mataram dan meminta Siti untuk datang ke Mataram mengambil hasil uang pelipat gandaannya itu. Siti bersama Noneng, mertua Wawan, akhirnya berangkat dari Surabaya ke Mataram. Bukan uang yang didapat, melainkan nasib naas yang menimpanya. Di tengah perjalanan, di tengah laut, Noneng mendorong tubuh Siti dari kapal di tengah laut. Diduga Siti merupakan korban pertama dari kisah pembunuhan berantai ini. Dan setelah dilakukan penelusuran, ternyata bukan hanya Siti yang menjadi korban dalam kasus penipuan sekaligus pembunuhan dilakukan oleh Wawan. Ada satu lagi tenaga kerja wanita bernama Farida yang kerangkanya ditemukan di Cianjur. Farida juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Wawan. Diduga dia juga melakukan penipuan penggandaan uang. Dan setelah didesak terus-menerus, Farida juga dibunuh oleh Wawan dan dikuburkan di Cianjur, Jawa Barat. Setelah itu akhirnya makam Farida dibongkar dan ditemukan kerangka di sana. Untuk menutupi kasusnya karena takut terbongkar atas peristiwa terbunuhnya Siti, akhirnya Wawan memutuskan untuk membunuh juga Noneng mertuanya dan anaknya yang bernama Wiwin. Diketahui juga Wiwin merupakan istri pertama dari Wawan. Jasad keduanya dikubur secara bersamaan di rumah kontrakan di Kampung Babakan Curug di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam peristiwa pembunuhan berantai ini, terbunuh juga istri kedua dan istri ketiga dari Wawan, yaitu Halimah dan Ai Maimunah. Halimah dan Ai Maimunah diketahui mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak. Wawan menikahi Ai Maimunah yang merupakan anak dari Halimah yang juga merupakan istri keduanya. Ia menikahi Ai Maimunah setelah ia mengetahui Halimah meninggal karena sakit. Tanpa diketahui Wawan bahwa sebenarnya Halimah itu bukan meninggal karena sakit, melainkan dibunuh oleh Solihin alias Duloh yang juga merupakan temannya dalam melakukan serangkaian aksi pembunuhan berantai ini. Dengan perkawinannya bersama Ai Maimunah, Wawan mendapatkan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang diberi nama Bayu. Belakangan diketahui bahwa Bayu pun ikut serta dalam menjadi korban pembunuhan berantai ini yang lagi-lagi dilakukan oleh Solihin alias Duloh. Tidak diketahui motif dari pembunuhan Maimunah dan kedua anak dari suami terdahulu, yaitu Muhammad Iswandi dan Abdul Muiz. Ketiganya diracun oleh Wawan CS. Yang menjadi kebingungan polisi adalah mengapa Bayu yang berusia 2 tahun ikut dibunuh oleh Wawan CS, karena dia tidak mempunyai kaitan dengan apapun peristiwa itu, tapi diduga ia menjadi korban pembunuhan karena melihat kedua orang tuanya atau melihat keluarganya dibunuh. Polisi masih mendalami ada motif apa selain motif ekonomi di balik peristiwa pembunuhan si Bayu ini, karena diduga ada motif lain selain motif ekonomi. Polisi mengatakan korban Bayu dibunuh sekitar 33 bulan lalu dan makamnya dikuburkan di sebelah rumah Wawan di Ciranjang, Cianjur. Yang membunuh Wawan ini adalah Duloh
Diduga Wawan tidak ikut mengeksekusi, tetapi Wawan mengetahui bahwa jika Dulo itu melakukan pembunuhan terhadap Bayu anaknya sendiri. Tetapi Wawan hanya melihat kejadian itu dan dia tidak ikut mengeksekusi. Bayu yang berusia 2 tahun itu dibunuh di dalam lubang yang telah dipersiapkan untuk mengubur jasadnya. Ia dicekik dan dimasukkan ke dalam lubang beserta barang-barang yang ia pakai termasuk sandal yang akhirnya diketemukan oleh tim penyidik. Saat meracuni Maimunah dan anak-anaknya, Solihin alias Duloh pura-pura ikut minum kopi beracun itu agar ia dengan tujuan mengaburkan motif dan seolah-olah ia ikut menjadi korban dalam kopi beracun itu. Dari penelusuran polisi diketahui ternyata Wawan itu memiliki 6 orang istri, di mana yang 2 itu belum diketahui keberadaannya, sedangkan yang 1 lagi berada di Cianjur. Sebelumnya polisi mengungkap adanya pembunuhan berantai dalam kasus terbunuhnya satu keluarga yang diracun di Ciketik Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Termasuk di Bekasi total ada 9 orang yang menjadi korban dalam pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan Erawan alias Aki 60 tahun dan kawan-kawan. Menurut keterangan polisi, 9 korban ini rata-rata masih merupakan satu keluarga dengan para tersangka. Hanya 2 orang yang bukan anggota keluarga, yaitu para tenaga kerja wanita, yaitu Siti yang dibunuh di Surabaya dan Farida yang kerangkanya ditemukan di Cianjur. Berikut identitas 9 korban. Di Bekasi ada Ai Maimunah yang juga merupakan istri Siri Wawan. Yang kedua ada Rituan yang merupakan anak Ai Maimunah dengan suami pertamanya yaitu Didin. Yang ketiga ada Iswandi yang juga merupakan anak Ai Maimunah dengan suami pertamanya Didin. Di Cianjur ada yang pertama Noneng yang merupakan mertua Wawan. Yang kedua ada Wiwin merupakan istri Siri Wawan yang pertama yang juga merupakan anak dari Noneng. Yang ketiga ada Bayu berusia 2 tahun yang merupakan anak hasil perkawinan Ai Maimunah dan Wawan. Yang keempat ada Farida yang merupakan tenaga kerja wanita. Yang kelima Halimah yaitu istri kedua Wawan yang juga merupakan ibu dari Ai Maimunah. Sedangkan di Surabaya yang menjadi korban pembunuhan adalah Siti, tenaga kerja wanita yang berasal dari Garut.